Matamu mataku, Allah sirip bolak dua, papa dah bunga si bawa daunan, alemu masih di dan rana si toto. Hai, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Amati gambar berikut. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti adalah Adi. Nomor 2. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti adalah Ayu. Nomor 3. Di manakah rumah Siti? Rumah Siti ada di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nomor 4. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Selanjutnya, mari kita hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Berikutnya, mari kita mengenal pecahan nilai uang. Kita mulai dengan pecahan uang logam. Uang Rp100 ditulis Rp 100,00, dibaca Rp100. Uang Rp200 ditulis Rp 200,00, dibaca Rp200. Uang Rp500 ditulis Rp 500,00, dibaca Rp500. Uang Rp1.000 ditulis Rp 1000,00, dibaca Rp1.000. Perhatikan penulisan uang tersebut. Mengapa harus ada Rp? Mengapa harus ada koma 00? Rp merupakan simbol dari mata uang Indonesia. Sedangkan koma 00 menunjukkan bahwa jumlah uang tersebut adalah bulat atau tidak lebih dan tidak kurang. Sekarang coba, mari kita tuliskan uang Rp500 berikut ini. Pertama, kita tuliskan simbol mata uang Indonesia, Rp. Lalu kita sambung dengan jumlah nominal uang tersebut, tanpa spasi, 500. Lalu diakhiri dengan koma 00. Sekarang mari kita bandingkan pecahan mata uang berikut. Rp 500,00 lebih besar dari Rp 200,00. Rp500 lebih besar dari Rp200. Rp 100,00 lebih kecil dari
Rp 1000,00. Rp100 lebih kecil dari Rp1000. Sekarang, mari kita urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nomor 1, Rp100, Rp200, Rp500. Nomor 2, Rp100, Rp200, Rp1000. Nomor 3, Rp100, Rp200, Rp500. Nomor 4, Rp100, Rp500, Rp1000. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu salat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Perhatikan pola ketukan birama berikut. T artinya tepuk tangan. K artinya hentak kaki. Coba kita mainkan berdasarkan pola ketukan birama tersebut. Pola ketukan birama A. Pola ketukan birama B. Selanjutnya, kamu bisa memainkannya sendiri dengan menggunakan alat seperti pada gambar berikut. Tapi ingat, harus sesuai dengan pola ketukan birama. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. 2, 3 perahu berlayar. Rajin berdoa dan terus belajar. Hai, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Bermain kasti. Halaman rumah Siti luas. Hampir setiap sore Siti bersama teman-temannya bermain di halaman. Hari ini mereka asik bermain kasti. Dalam permainan kasti terdapat gerakan melempar dan memukul bola. Gerakan melempar. Gerakan melempar dilakukan berpasangan. Gerakan memukul. Gerakan memukul dilakukan berpasangan. Amatilah denah berikut. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota atau jalan. Kemudian, berdasarkan denah di atas, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Di samping kiri musola adalah rumah Bayu. Di samping kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Di samping kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Di depan rumah Bayu adalah rumah Adi. Di depan posyandu adalah rumah Budi. Di samping kanan toko adalah pos kamling. Di depan rumah Rama adalah pos kamling. Di depan toko adalah rumah Ayu. Di samping kiri rumah Adi adalah rumah Siti. Berdasarkan denah di atas, lengkapilah petak-petak yang kosong di bawah. Di sebelah kanan rumah Siti, rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti, rumah Ayu. Di depan rumah Siti, musola. Berdasarkan gambar di atas, lengkapilah tabel berikut. Tempat rumah Siti, sebelah kanan rumah Adi, sebelah kiri rumah Ayu, depan rumah musola. Tempat rumah Ayu, sebelah kanan rumah Siti, sebelah kiri rumah Rama, depan rumah toko. Tempat
rumah Adi. Sebelah kanan, rumah Budi. Sebelah kiri, rumah Siti. Depan rumah, rumah Bayu. Tempat, rumah Bayu. Sebelah kanan, musola. Sebelah kiri, posyandu. Depan rumah, rumah Adi. Tempat, musola. Sebelah kanan, toko. Sebelah kiri, rumah Bayu. Depan, rumah Siti. Tempat, toko. Sebelah kanan, pos kamling. Sebelah kiri, musola. Depan, rumah Ayu. Permainan kasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Amatilah gambar berikut. Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali adalah adik Siti. Selanjutnya, mari kita tuliskan tugas Siti terhadap adik di rumah dan tugas Siti terhadap orang tua di rumah. Tugas Siti terhadap adik di rumah adalah membantu adik belajar. Tugas Siti terhadap orang tua di rumah adalah membantu ibu membuat kue. Sekarang, mari kita diskusikan tentang sikap terhadap anggota keluarga yang berlainan jenis. Perhatikan tabel berikut. Siti, jenis kelamin perempuan. Ali, jenis kelamin laki-laki. Ayah, Bapak Rahmat, jenis kelamin laki-laki. Ibu, Ibu Fatimah, jenis kelamin perempuan. Lalu, apa sikap yang sebaiknya dilakukan terhadap anggota keluarga yang berlainan jenis? Saling menyayangi dan saling menghargai. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ada kain yang sangat lebar. Asik bermain, jangan lupa belajar. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Tugasku di pagi hari. Amatilah gambar kegiatan Siti di pagi hari berikut. Siti anak yang rajin. Setiap pagi, Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Berikutnya, ayo cari tahu tugas Siti di rumah pada pagi hari. Tugas Siti di rumah pada pagi hari adalah merapikan tempat tidur, melaksanakan ibadah salat subuh, membantu ibu menyiapkan sarapan. Sekarang, mari kita pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai pekerjaannya. Siti mencuci sayuran. Ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali mengelap sepeda motor. Dan berikutnya, mari kita tulis tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar. Tugas Siti mencuci sayuran. Tugas ibu menyiapkan sarapan. Tugas ayah mencuci sepeda motor. Tugas Ali mengelap sepeda motor. Coba sebutkan tugasmu terhadap anggota keluarga yang sesuai dengan nilai Pancasila. Misalnya, berdoa bersama anggota keluarga setiap hari. Membantu merawat adik jika adik sedang sakit.
Ikut bekerja sama saat membersihkan rumah. Memberi masukan saat ayah dan ibu mengajak diskusi. Berbagi makanan dengan adil kepada kakak atau adik. Selanjutnya, mari kita mengenal pecahan nilai uang. Uang kertas. Uang Rp1.000 ditulis Rp 1000,00. Dibaca Rp1.000. Uang Rp2.000 ditulis Rp 2000,00. Dibaca Rp2.000. Uang Rp5.000 ditulis Rp 5000,00. Dibaca Rp5.000. Uang Rp10.000 ditulis Rp 10.000,00. Dibaca Rp10.000. Uang Rp20.000 ditulis Rp 20.000,00. Dibaca Rp20.000. Uang Rp50.000 ditulis Rp 50.000,00. Dibaca Rp50.000. Uang Rp100.000 ditulis Rp 100.000,00. Dibaca Rp100.000. Perhatikan penulisan uang tersebut. Mengapa harus ada Rp? Mengapa harus ada koma 00? Rp merupakan simbol dari mata uang Indonesia, sedangkan koma 00 menunjukkan bahwa jumlah uang tersebut adalah bulat atau tidak lebih dan tidak kurang. Sekarang mari kita coba menuliskan pecahan uang Rp20.000. Langkah pertama, tuliskan simbol mata uang Indonesia, Rp. Kemudian nilai uang tersebut, Rp20.000. Kemudian koma 00. Sekarang mari kita membandingkan pecahan uang. Uang Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Uang Rp1.000 lebih kecil dari Rp2.000. Uang Rp5.000 lebih besar dari Rp1.000. Uang Rp2.000 lebih kecil dari Rp5.000. Mari kita lanjutkan dengan membandingkan pecahan mata uang berikut. Urutkan dari yang nilainya terkecil. Nomor 1, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000. Nomor 2, Rp100, Rp1.000, Rp2.000. Nomor 3, Rp500, Rp1.000, Rp5.000. Nomor 4, Rp100, Rp500, Rp1.000. Coba perhatikan penulisan angka berikut. 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Coba perhatikan perbedaannya. Untuk nilai 100, 200, dan 500 tidak ada tanda titik di sana. Lalu untuk angka 1000 sampai dengan 100.000 ada tanda titik. Apa sebenarnya fungsi tanda titik tersebut? Fungsi dari tanda titik tersebut adalah sebagai pemisah ribuan. Lalu bagaimana cara menggunakan tanda titik pada penulisan uang? Perhatikan contoh. Uang Rp100.000. Di dalam uang tersebut, penulisan 100.000 tidak ada tanda titik.
Lalu bagaimana cara kita menuliskannya dengan menggunakan tanda titik? Hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Maka taruhlah tanda titik di sini. Contoh berikutnya. Pecahan uang Rp50.000. Kita hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Maka kita taruh tanda titiknya di sini. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Saling kejar di dalam permainan. Rajinlah belajar untuk meraih impian. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Siti membantu ibu berbelanja. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda. Perhatikan harga-harga berikut. 1 ikat bayam, Rp1.000. 1 potong tempe, Rp2.000. 1 kilogram mangga, Rp5.000. Sekarang, ayo cari tahu tugas Siti membantu ibu. Tugas Siti adalah membantu ibu berbelanja sayuran dan buah. Membantu ibu membawa belanjaan. Selanjutnya, mari kita pasangkan harga berikut dengan nilai uangnya. 1 potong tempe, Rp2.000. Manakah pecahan uang Rp2.000? Ya. 1 ikat bayam, Rp1.000. Manakah pecahan uang Rp1.000? Ya. 1 kilogram mangga, Rp5.000. Manakah pecahan uang Rp5.000? Ya. Mari kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Barang apa yang harganya paling murah? Barang yang harganya paling murah adalah 1 ikat bayam. Nomor 2. Barang apa yang harganya paling mahal? Barang yang harganya paling mahal adalah 1 kilogram mangga. Nomor 3. Urutkan barang-barang di atas dari yang harganya paling murah. 1 ikat bayam, 1 potong tempe, 1 kilogram mangga. Setelah tiba di rumah, ibu menyiapkan sarapan. Ibu membuat jus mangga untuk anak-anak. Untuk orang dewasa, mangga dikupas dan dipotong kecil. Perhatikan gambar berikut. Nyam-nyam. Anak-anak meminum jus mangga. Orang dewasa makan potongan buah mangga. Berilah tanda centang pada tabel berikut sesuai dengan usia dan olahan buah mangga. Ayah. Apakah ayah anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa. Makan potongan buah mangga. Ali. Apakah Ali anak-anak atau orang dewasa? Anak-anak. Meminum jus mangga. Ibu. Apakah ibu anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa. Makan potongan buah mangga. Siti. Apakah Siti anak-anak atau orang dewasa? Anak-anak. Meminum jus mangga. Sayur-sayuran dan buah-buahan dapat dibeli di pasar atau di toko. Lalu sekarang, mari kita diskusikan bagaimana contoh perilaku terhadap orang tua dan adik ketika makan bersama. Misalnya, makan tidak bersuara.
Makan tidak sambil berbicara. Menghabiskan makanan. Sekarang mari kita susun kata-kata berikut menjadi kalimat. Tulislah kalimat yang kamu susun pada titik-titik berikut. Di pasar membeli Siti wortel. Kalimat yang benar adalah Siti membeli wortel di pasar. Belanja membantu Siti ibu. Kalimat yang benar adalah Siti membantu ibu belanja. Membeli ibu buah di pasar mangga. Kalimat yang benar adalah ibu membeli buah mangga di pasar. Garam Siti di toko membeli. Kalimat yang benar adalah Siti membeli garam di toko. Di toko membeli beras ibu. Kalimat yang benar adalah ibu membeli beras di toko. Gula, ibu di toko membeli. Kalimat yang benar adalah ibu membeli gula di toko. Dan jangan lupa, pada setiap kalimat tersebut diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Selanjutnya, mari kita diskusikan sikapmu terhadap orang tua dan saudara di rumah yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Misalnya, membantu ayah dan ibu dengan tulus. Patuh terhadap nasihat orang tua. Saling menyayangi dengan saudara. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Udanggalah di atas perahu, bersenang-senanglah ceriakan harimu. Bye-bye. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran yang kelima. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ayo kita belajar bersama-sama. Bermain kucing-kucingan. Pada hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain bersama. Mereka bermain kucing-kucingan. Permainan kucing-kucingan dilakukan oleh beberapa anak. Permainan kucing-kucingan menggunakan bola sepak. Ditentukan satu anak berperan sebagai kucing, sementara anak-anak yang lain mengoper bola. Anak yang berperan sebagai kucing berusaha merebut bola. Nah, anak-anak lain harus menggiring bola menghindari si kucing adik-adik. Menggiring bola sambil mengoper bola ke teman yang lainnya, itu caranya. Jika ada anak yang menyentuh bola itu, ia yang berganti peran sebagai kucing. Jadi itu tadi bermain kucing-kucingan. Ini adalah gerakan ketika menendang bola. Lalu ini gerakan ketika menggiring bola. Adik-adik bisa praktekkan bagaimana cara menendang dan menggiring bola. Ali dan teman-teman bermain bersama. Mereka bermain kucing-kucingan. Permainan kucing-kucingan memerlukan kerjasama. Mereka saling membantu antar teman. Mereka tidak pernah bertengkar. Nah, adik-adik semuanya, jika kalian bermain bersama dengan teman-teman kalian, kalian tidak boleh bertengkar ya. Lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang tersedia. Nah, di sini sudah ada kata yang tersedia. Mari kita lengkapi titik-titik dalam kalimat ini dengan kata yang tersedia. Yang pertama, bermain kucing-kucingan dilakukan dengan yang mana nih? Bertengkar atau menendang bola, kerjasama, menggiring atau membantu? Ya,
dengan kerja sama. Yang kedua, Ali titik-titik bola menghindari temannya. Menggiring ya, Ali menggiring bola menghindari temannya. Yang ketiga, kita harus titik-titik teman yang sedang kesusahan. Ya, kita harus membantu teman yang sedang kesusahan. Yang keempat, bermain kucing-kucingan menggunakan bola adik-adik. Ali titik-titik bola ke arah teman. Ya, Ali menendang bola ke arah teman. Sesama teman dilarang bertengkar. Ali, Adi, Bayu, dan Kakak bermain kucing-kucingan. Mereka semua laki-laki. Siti, Ayu, Eca, dan Wati bermain bola bekel. Mereka semua perempuan. Adik-adik sudah belajar ya membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi jenis kelamin manusia itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin manusia ada yang laki-laki dan ada yang perempuan adik-adik. Nah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh siswa laki-laki pada siswa perempuan atau sebaliknya adalah yang pertama, tidak boleh memeluk adik-adik. Lalu tidak boleh mencium ya. Tidak boleh memegang dada dan tidak boleh memegang alat kelamin. Ini sudah kalian pelajari di kelas 1. Bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Kalian bisa menuliskan nama teman-teman kalian sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi coba adik-adik tuliskan mana teman-teman kalian yang berjenis kelamin laki-laki dan mana teman kalian yang berjenis kelamin perempuan. Begitu adik-adik pembahasan kita bersama di mata pelajaran tematik tema 3 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar di mata pelajaran tematik tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Berkumpul bersama keluarga. Pada hari Minggu, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang masa kecilnya. Ayah menceritakan masa kecilnya. Waktu kecil, ayah tinggal di desa bersama kakek dan nenek. Desa ayah terletak di lereng gunung. Di sekitar rumah kakek terdapat sawah yang luas. Kakek memiliki sawah yang luas adik-adik. Ayah sering membantu kakek pergi ke sawah, menanam sayur, jagung, dan padi. Sawah kakek sangat subur. Nah, ini tadi cerita dari keluarga Siti. Jadi ayah Siti itu berasal dari desa yang kecil adik-adik. Dia tinggal bersama kakek dan nenek. Nah, desa dari ayahnya Siti ini terletak di lereng gunung. Lalu kakek itu punya sawah yang luas. Nah, ayahnya Siti ini sering membantu kakeknya pergi ke sawah. Buatlah kalimat sederhana dari kata di bawah ini. Nah, di sini ada kata desa. Coba adik-adik buat kalimat sederhananya. Ya, ayah Siti berasal dari desa. Atau kalian bisa buat kalimat yang lain. Petani. Petani itu pergi ke sawah. Lalu kata padi. Nah, petani menanam padi di sawah. Ya, bagus. Kalian bisa buat yang lain ya yang berbeda dengan Kak Citra, boleh. Menanam. Ibu menanam sayur-sayuran. Misalnya seperti itu adik-adik. Terakhir sawah. Ya, petani itu pergi ke sawah.
Jadi kalian bisa membuat kalimat sederhana dengan kata yang ada. Hasil pertanian dari desa bermacam-macam. Sayur-sayuran berasal dari desa. Buah-buahan juga berasal dari desa. Kita dapat membeli sayur dan buah dengan berbagai pecahan uang. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih adik-adik mengenal pecahan uang logam dan uang kertas. Di sini Kak Citra punya gambar buah dan sayur beserta harganya. Gambar yang pertama, 1 ikat kacang panjang, harganya Rp500. Lalu 1 kilogram tomat, harganya Rp2.000. 1 sisir pisang, harganya Rp5.000. Dan 1 ikat bayam, harganya Rp1.000. Nah, kita mau pasangkan harga dari barang-barang tersebut dengan nilai uangnya. Yang pertama ada gambar 1 ikat kacang panjang. 1 ikat kacang panjang tadi harganya 500. Maka nilai uangnya yang mana ya adik-adik? Ya yang ini adik-adik. Maka kita hubungkan, ini adalah uang Rp500. 1 kilogram tomat harganya Rp2.000. Mana ya nilai uang Rp2.000? Ya ini adik-adik. Nah kita garis ya adik-adik ya. Lalu pisangnya tadi harganya Rp5.000. Di antara uang ini, yang ini dan ini ya, mana yang Rp5.000? Ya bagus yang ini adik-adik. Sekarang bayam harganya Rp1.000, maka nilai uangnya adalah yang ini, Rp1.000. Nah, dari harga buah dan sayur ini, kita akan menjawab 3 pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama, barang apa yang harganya paling murah adik-adik? Ya, yang harganya paling murah adalah 1 ikat kacang panjang karena hanya Rp500. Lalu barang apa yang harganya paling mahal? Ya, yang paling mahal adalah 1 sisir pisang. Berikutnya, urutkan barang-barang di atas dari harga yang paling murah adik-adik. Tadi yang paling murah pertama adalah kacang panjang. Setelah kacang panjang apa adik-adik? Ya 1 ikat bayam yang harganya Rp1.000. Setelah itu 1 kilogram tomat dan yang paling mahal adalah 1 sisir pisang. Ini tadi jika diurutkan dari harga yang paling murah. Ayah juga menceritakan tentang suasana di desa. Di desa itu udaranya sejuk dan pemandangannya sangat indah. Nah, ini ada lagu yang berjudul Desaku dengan Birama 3 ciptaan El Manik. Lagunya seperti apa Kak Citra? Nah, lagunya seperti ini. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, ini tadi lagu Desaku. Menyanyikan lagu Desaku dapat diiringi dengan musik buatan. Perhatikan contoh berikut. Nah, kalian bisa mengiringi dengan musik buatan dari ketukan tongkat, lalu suara kentongan, suara tepuk tangan kita, dan suara pukulan meja. Jadi kalau ada 2 tongkat yang saling dipukulkan itu bunyinya tek adik-adik. Lalu bunyi kentongan itu tong, dan bunyi tepuk tangan kita prok, lalu bunyi kita memukul meja itu duk. Jadi kalian bisa
praktekkan adik-adik. Misalnya saat menyanyikan desaku, kalian praktekkan yang baris pertama, tek tek tong misalnya ya. Jadi pas desaku yang ku cinta, itu pakai yang tek tek tong atau pakai yang baris kedua, tek tong tek juga bisa. Kalau kalian tidak punya kentongan, pakai baris yang ketiga, prok prok duk. Nah, contohnya ya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Tak mudah ku lupa dan tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, seperti itu adik-adik. Kalian bisa praktekkan ya di rumah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 3 subtema 1 pembelajaran yang ke-6.